Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Karoma dengan NIM 28921500032 dari Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Kolik SEMM. Di sini saya ingin menjelaskan Bank BTN atau Bank Tabungan Pensiun Nasional. Di sini ada sejarah Bank BTPN. Perusahaan ini memulai sejarahnya di Bandung pada tahun 1958 dengan nama PT Bank Pegawai Pensiun Militer atau PAMEPIT, dan awalnya hanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada para pensiun TNI. Pada tahun 1960, bank ini mendapat izin untuk beroperasi sebagai sebuah bank komersial. Pada tahun 1986, bank ini mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiun Nasional pada tahun 1993. Kementerian Keuangan menetapkan bank ini sebagai sebuah bank umum. Pada tahun 2008, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 2008 juga, TPG Nusantara SARL resmi mengakui 71,61% saham bank ini. Pada tahun 2019, bank ini meluncurkan bisnis pinjaman untuk mikro dan kecil UMK dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat. Pada tahun 2011, bank ini meluncurkan Inisiatif Daya, sebuah program pemberdayaan masyarakat, dan meluncurkan merek Sinaya yang terhubung dengan Inisiatif Daya. Bank ini juga berhasil menyelesaikan uji coba bisnis Perbankan Komunitas Syariah atau BTPN Syariah Tunas Usaha Rakyat, yang hingga tahun 2012 telah melayani 444 nasabah di 28.927 sentra komunitas yang tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pada tahun 2003, bank ini menguasai Bank Sahabat. Pada tahun 2013 juga, SMBC resmi membeli 24,3% saham bank ini. Pada tahun 2014, bank ini memisahkan unit usaha syariah ke dalam Bank Sahabat dan kemudian mengubah nama bank tersebut menjadi BTPN Syariah. Pada tahun 2014 juga, SMBC meningkatkan kepemilikan sahamnya di bank ini menjadi 40%. Pada tahun 2015, bank ini meluncurkan BTPN Wow, sebuah layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi telepon seluler dan didukung dengan agen untuk meningkatkan jangkauan layanan. Pada bulan Februari 2016, bank ini mulai beroperasi sebagai sebuah bank devisa. Setelah mendapat izin pada bulan Desember 2015, bank ini kemudian meluncurkan aplikasi Genius yang memanfaatkan ponsel cerdas untuk melakukan berbagai transaksi perbankan. Pada tanggal 19 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penggabungan antara bank itu dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau BSMI, dan pada tanggal 18 Januari 2019, penggabungan tersebut juga disetujui oleh Japan Financial Services Authority. Pada tanggal 1 Februari 2019, bank ini resmi bergabung dengan BSMI dan mengubah namanya menjadi seperti sekarang. Pada tahun 2020, bank ini meluncurkan Sinaya Prioritas. Selanjutnya ada produk keunggulan dari Bank BTPN. Yang pertama ada tas Temo Premium. Produk tabungan yang dirancang khusus agar Anda dapat menikmati tingkat pengembalian yang optimal dengan keleluasaan sebuah tabungan. Gambaran produknya ada memberikan suku bunga kompetitif, rekening dapat diakses melalui kantor cabang dilengkapi dengan kartu ATM atau debit, atas bunga yang didapatkan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah, setoran awal minimum 1 juta rupiah, saldo minimum rekening untuk mendapatkan bunga adalah 5 juta rupiah, dan tidak ada saldo yang ditahan oleh sistem. Berlaku sejak 18 September 2017. Yang kedua ada BTPN Taseto Bisnis. Dengan bunga setara deposito, BTPN Taseto Bisnis dirancang khusus untuk nasabah perusahaan produk. Yang pertama, memberikan suku bunga kompetitif rekening dengan diakses melalui kantor cabang. Yang kedua, atas bunga yang didapatkan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang ketiga, setoran awal minimum dan saldo ditahan pada nilai 10 juta rupiah. Dan yang terakhir, saldo minimum rekening agar tidak dikenakan penalti saldo di bawah minimum adalah 10 juta rupiah.
Selanjutnya ada kenapa nasabah tertarik pada produk tersebut. Tastemo Premium dan Tastemo Bisnis. Produk yang dirancang khusus agar Anda dapat menasabah keleluasaan sebuah tabungan sekaligus menikmati tingkat pengembalian yang optimal. Ini adalah salah satu nasabah dari Bank BTPN Sinaya. Dari Wakjo Rahadi. Saya merintis usaha kain tenun sejak 1997. 3 tahun berlalu saya memulai pelatihan bagi kelompok masyarakat di Sukabumi dengan memberikan mereka kesempatan bekerja di bengkel tenun melalui pemberdayaan yang saya lakukan. Taraf hidup kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan mulai meningkat, bahkan banyak di antara mereka memulai usaha sendiri sekaligus melatih kelompok masyarakat lain agar ikut tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada dari Joyce Hendoko. Menjadi nasabah BTPN, saya terpanggil untuk berbagi dan memperdayakan sesama dalam setiap kesempatan yang selalu mendorong para nasabah yang memiliki usaha untuk melakukan pemasaran secara online. Dengan senang hati, saya melatih para pelaku usaha mikro dan kecil untuk melek internet dari menjual produk-produk mereka secara online. Selanjutnya ada persaingan Bank Tabungan Pensiun Nasional atau BTPN. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (TBK) atau BTPN kini mempunyai persaingan ketat di segmen pasar pensiunan. Sebab dua anak usaha PT Bank Mandiri TBK yaitu Bank Mandiri Syariah atau BSM dan Bank Mandiri Tespen Pos kian rajin menyinyir pasar yang sangat dengan emiten bersandi saham BTPN tersebut. Dengan hadirnya pemain baru di kredit pensiun, Direktur Kepatuhan BTPN Anika Faisal mengatakan, setiap bisnis perbankan pasti akan ada kompetisi dan persaingan. Yang penting bekerja lebih pintar dan produk lebih bagus, kata Anika. BTPN selaku pemain utama kredit pensiun tak dapat membayarkan target pertumbuhan kredit pensiun di tahun 2017 ini karena perusahaan masih melihat perkembangan penyaluran kredit di semester 1 dan 2. Kalau pertumbuhan kredit pensiunan kami belum tahu, kalau targetnya akan kami lihat nanti, kata terang Anika. Asal tahu saja, BTPN hanya mencatat kenaikan kredit pensiunan sebesar 6% atau menjadi 40,18 triliun per akhir tahun 2016 dibandingkan posisi 37,88 triliun per akhir tahun 2015. Kredit pensiunan menyumbang kontribusi hingga 63,49% terhadap total kredit BTPN yang sebesar 63,16 triliun per akhir tahun 2016. Adapun BSM sebagai pemimpin baru pada bisnis pembiayaan pensiunan membidik pertumbuhan tinggi pada segmen ini. Senior Executive Vice President Retail Banking BSM Niken Androwari menyebut target pertumbuhan berkisar 7,5% sampai 90% atau menjadi berkisaran 2,45 triliun sampai 2,66 triliun per akhir tahun 2017. Kami telah menyalurkan pembiayaan pensiunan sebesar 1,4 triliun di akhir tahun lalu, ucap Niken. Dia bilang, pangsa pasar pensiunan masih besar karena jumlah pensiunan bertambah 2 juta orang saban tahun. Anak usaha Bank Mandiri tersebut mengincar pensiunan dari pegawai negeri dan warga sipil yang membutuhkan biaya untuk membuka usaha. Saat mereka memasuki masa pensiunan, produk terbaru kami adalah menyediakan jasa cicilan emas untuk nasabah pensiunan yang ingin memiliki emas, ujar Niken. Nah, selanjutnya ada pesan untuk nasabah BTPN. Bank BTPN sebagai bank umum dengan infrastruktur luas telah dipilih oleh pemerintah untuk menjadi salah satu pemberi layanan laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor dan rangka keuangan inklusif yang merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertujuan untuk membuka akses layanan keuangan yang bermasyarakat bagi masyarakat yang belum terlayani industri perbankan. Transaksi dilakukan melalui USS Bintang 247 Pagar atau aplikasi berbasis Android yang cepat dengan proses mudah, murah, dan aman. Yang cepatnya, yang pertama tidak perlu antri di cabang, yang kedua dapat berinteraksi kapan saja dan di mana saja, yang ketiga kirim uang dan pembayaran tagihan dan langsung dilakukan melalui telepon genggam. Yang murah, yang pertama tidak ada biaya bulanan, yang kedua tanpa saldo minimum dan setoran awal. Yang terakhir ada aman, yang pertama transaksi menggunakan PIN rahasia,
Yang kedua, uang tetap aman di bank meskipun HP hilang. Yang ketiga, tabungan dijamin pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.